Shalom, perkenalkan nama saya Rini Priscilia Sulistiono dari kelas 6A Perhotelan jurusan Pariwisata. Dan pada saat ini saya akan mempresentasikan materi, yaitu yang pertama, apa pengertian ilmu pengetahuan dan pengertian teknologi, dan yang kedua, yaitu apa hubungan iman dan iptek, dan yang ketiga, apa kegunaan serta dampak positif dan dampak negatif ala teknologi dalam kehidupan sebagai mahasiswa Kristen. Yang pertama yaitu pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah semua usaha yang dilakukan secara sadar untuk menentukan, menyelidiki, dan meningkatkan tentang pemahaman terhadap manusia dalam segala sudut kenyataan terhadap alam manusia. Sudut pandangan ini diberikan batas agar supaya rumusan-rumusan menjadi pasti. Pengertian ilmu memberikan kepastian tentang pengetahuan dengan membatasi ruang lingkup pandangnya, dan juga sebuah kepastian ilmu didapatkan dari keterbatasan ilmu bukan hanya sebuah pengetahuan atau knowledge, namun mencangkup sekumpulan pengetahuan yang didasari oleh teori-teori yang sudah disepakati dan bisa diuji secara sistematik. Yang kedua, yaitu pengertian teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan istilah teknologi dalam bahasa Inggris, teknologi, telah berubah secara signifikan selama 200 tahun terakhir. Sebelum abad ke-20, istilah ini tidak umum dalam bahasa Inggris dan biasanya mengacu pada pengambilan atau seni terapan pilihan. Yang ketiga, yaitu apa hubungan iman dan iptek. Dalam Amsal 1 ayat 7a sampai Amsal 3 ayat 5, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Atau di dalam Ibrani 11 ayat 1, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Di dalam Ibrani 11 ayat 10. Iptek adalah akronim dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah gabungan dari beberapa disiplin ilmu yang disusun secara sistematis dan logis dengan tidak mengabaikan sebab dan akibatnya. Teknologi adalah ilmu pengetahuan terapan. Jadi, iptek berarti penerapan dari beberapa disiplin ilmu. Sejarah mencatat sering terjadi kontroversi antara iman dan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah kasus Galileo Galilea dengan Gereja Roma Katolik. Galileo Galilea dikenai hukuman tahanan rumah sampai akhir hayatnya karena mempertahankan pendapatnya bahwa matahari adalah pusat dari alam semesta atau heliocentris. Ia menentang teori Aristoteles yang diyakini Gereja Roma Katolik pada saat itu, yaitu bumi adalah pusat dari alam semesta atau geosentris. Apakah iman Kristen bertentangan dengan iptek? Apakah orang Kristen harus anti teknologi? Tentu tidak. Bila semua orang Kristen adalah orang-orang yang anti teknologi, sungguh menyeramkan dunia ini, oleh karena kalangan cendekiawan akan dikuasai oleh kalangan orang-orang ateis, kejam, dan tidak mengenal kasih Allah. Sering ditemukan orang yang menjadi Kristen hanya pada hari Minggu. Sebab contoh, seorang pedagang berkata, "Saya dapat menjadi pedagang yang sukses dan Kristen yang baik karena saya memisahkan keduanya. Saat saya berdagang dan hari Senin sampai dengan hari Sabtu, saya melupakan iman saya. Saya
Beribadah pada hari Minggu, saya melupakan pekerjaan saya. Saya melakukan karena saya tidak mungkin mencampur-adukan keduanya bila saya berdagang menurut prinsip. Apakah sikap sang pedagang benar? Tentu saja salah. Akan tetapi, bila kita mencoba untuk menganalisis lebih jauh, perkataan pedagang tersebut masuk akal. Bila kita beribadah berdasarkan prinsip dagang dan berdagang berdasarkan prinsip Kristiani, itu mustahil. Kita tidak boleh mencari utang dalam pekerjaan di gereja. Pekerjaan di gereja dilakukan untuk memuliakan Allah. Bila kita berdagang tidak mencari untung, bersiaplah untuk bangkrut. Karena itu, bagaimana seharusnya orang Kristen menyikapi iptek? Apakah keduanya terpisah 100% seperti ilustrasi tentang sang pedagang? Kita tidak dapat memisahkan iptek dari kehidupan kita karena manusia diberikan akal budi oleh Allah. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Atau kita bisa baca di dalam Kejadian 1 ayat 27a. Dengan anugerah akal budi tersebut, manusia mengembangkan teknologi untuk melaksanakan mandat Allah. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita bisa baca di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Ada dua prinsip yang harus kita pegang teguh. Yang pertama yaitu takut akan Tuhan apapun yang kita lakukan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, atau di dalam Amsal 1 ayat 7a. Salaupun kita seorang ilmuwan, kita tidak mengembangkan teknologi yang menyengsarakan umat manusia seperti senjata pemusnah massal atau senjata nuklir. Bila kita menjadi pedagang, kita berdagang dengan jujur dan tidak menipu konsumen. Yang kedua, kita tidak boleh sombong atas anugerah akal budi yang Allah berikan kepada kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Dari 7 dosa utama yang dikemukakan oleh teolog Johannes Calvin, yaitu sombong, iri, amarah, malas, boros, rakus, dan nafsu, maka sombong adalah akar dari ketujuh dosa tersebut. Kesombongan akan kehebatan iptek akan berakibat pada perasaan tidak memerlukan Allah. Dengan kata lain, menjadikan iptek sebagai Allah kita. Dan juga terjadi, kita tetap memerlukan Allah, akan tetapi Allah kita tempatkan hanya sebagai pembantu atau pelengkap saja. Kita menetapkan Allah sebagai ban cadangan. Padahal, iman Kristen mengajarkan bahwa segala sesuatu adalah anugerah Allah atau sola gratia. Anugerah itu hanya dapat diterima oleh karena iman atau sola fide. Karena itu, selain takut akan Allah, kita juga tidak boleh sombong dengan iptek yang kita telah kembangkan, karena iptek itu sendiri adalah anugerah dari Allah. Iptek bersifat netral, tergantung bagaimana seseorang menanggapinya. Iptek bersifat netral oleh karena bukan ilmu yang berasal dari iblis untuk menghancurkan iman percaya kita. Iptek bisa menjadi sesuatu yang baik apabila digunakan dengan baik, dan menjadi sesuatu yang buruk apabila digunakan dengan buruk. Internet adalah teknologi yang sangat berguna untuk bidang sosialisasi, edukasi, komunikasi, pemerintahan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Namun, apabila disalahgunakan, internet dapat digunakan untuk melihat gambar dan film porno. Nuklir adalah pembangkit tenaga listrik yang sangat efisien. Nuklir juga lebih ramah lingkungan dibandingkan batu bara. Namun, bila dibuat menjadi senjata nuklir, akan menjadi senjata pemusnah massal yang sangat destruktif. Karena itu, iman Kristen dan iptek tidak bertentangan. Iptek adalah salah satu anugerah Allah untuk umat manusia yang tidak dapat dikembangkan oleh makhluk ciptaan Allah yang lain. Bila kita hanya memandang iptek dari sisi negatif, itu ibarat memakai kacamata hitam. Pandangan kita gelap.
akan tetapi matahari yang kita salahkan. Jadi, mari kita manfaatkan dan mengembangkan iptek dengan cara tidak sombong dalam setiap tindakan kita. Dan yang terakhir yaitu apa kegunaan atau dampak positif dan negatif dari alat teknologi yang dipilih dalam kehidupan sebagai mahasiswa Kristen. Pengaruh negatif yang pertama yaitu smartphone mengakibatkan kecanduan bagi penggunanya. Hal ini disebabkan kecenderungan mahasiswi yang tidak lepas dari smartphone. Dalam hal ini tentunya merugikan karena berpengaruh terhadap aktivitas, tugas, kehidupan sosial mahasiswa, dan terlebih lagi dalam pertumbuhan kerohanian mahasiswa. Yang kedua, smartphone dapat menjadi berhala bagi mahasiswa yang sudah tidak dapat menguasai pemakaian smartphone dengan sewajarnya. Hal ini berkaitan dengan ketergantungan atau kecanduan mahasiswa terhadap smartphone. Smartphone dapat menjadi penghambat dalam pertumbuhan kerohanian. Sekian dari presentasi saya pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Shalom.